Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan program kami Potensi Desa. Baik pemirsa dan mitra Seturada, kita sedang menyaksikan talkshow luar studio. Seperti biasa kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah luar biasa, ganteng-ganteng yang nantinya akan kita ajak berbincang santai. Nah, saya nyapa terlebih dahulu buat pemirsa Seturada dan pendengar Seturada di 107,4 FM, Seturada Pangkal Perjuangan Karawang, suara dinamika masyarakat membangun. Nah, saya komen akan menemani mitra kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, baik pemirsa dan mitra Seturada, kalau kita dilihat dari latar belakang kita atau background kita di belakang, pasti pemirsa sudah memastikan bahwa ini adalah sebuah tempat yang ada kaitannya dengan wisata. Nah, karena di belakang ini kita lihat ada situ, ya semacam danau gitu, ya, dan juga ada apa nih, bebek-bebek, ya, buat hiburan keluarga di sini. Ya, betul sekali pemirsa. Kali ini saya Kaumen berada di situ Darwin Cakra Wijaya di Dusun Cariu Timur, RT 01, RW 01, Desa Pangaulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan. Dan suasana yang sangat cerah dengan angin yang cukup menggelebud atau sepoi-sepoi ya, seperti itu ya, kalau nggak ngerti yang gelebud. Memang benar biasa dirasakan langsung, dan sebelum kita banyak berbincang, kita sudah merasakan suasana dan keindahan, keasrian di situ Darwin Cakra Wijaya. Telah hadir bersama kita pendengar dan juga pemirsa para narasumber yang akan memberikan penjelasan ya tentang sejarah maupun tentang pengolahan, kemudian juga asal muasal nih adanya situ ini seperti apa, nanti kita akan bicara. Yang pertama, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Itu Bapak Kepala Desa dari Pangaulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Bapak Ade Trisna Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ade, sehat? Alhamdulillah. Rampes. Kemudian juga dari BUMDes. Nah, ini BUMDes Desa Pangaulah ya, Pangaulah Utara. Ada Kang Tasim S. S-nya apa Kang? Supriyatin. Supriyatin. Supriyatin aja ya. Jadi Supriyatin. Jadi Prihatin. Ya. Kang Tasim Supriyatin. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting ini ya, dari Pok Darwis, Bapak Haji Asep Suryadi. Selamat siang, assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah sehat semuanya kabarnya. Alhamdulillah. Ya baik. Nah, sebelum kita panjang lebar ya berbincang santai di kesempatan kali ini di situ Darwin Cakra Wijaya, tentunya saya informasikan dulu nih suasana hari ini. Di sini juga ada tempat-tempat untuk santai keluarga, kemudian ada ya kuliner-kuliner khas Karawang dari UMKM Karawang maupun dari hiburan-hiburan keluarga yang pastinya asik untuk Anda dan keluarga untuk datang berwisata di situ Darwin Cakra Wijaya di Dusun Cariu Timur, Desa Pangaulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Pemirsa, kita akan menuju langsung dengan para narasumber. Nah, kita akan santai dulu dengan Pak Ade Trisna Sutrisna selaku Kepala Desa Pangaulah Utara. Pak Lurah, sudah siap kita ngobrolnya? Siap. Ya, siap. Artinya siap, kita akan memberikan informasi-informasi terkait dengan wisata lokal yang ada di Kabupaten Karawang. Dan kebetulan ini berada di wilayah Desa Pangaulah Utara yang dipimpin oleh Bapak Lurah ya, Ade Trisna Sutrisna. Ini mungkin bisa kalau kita lihat nih seputar ini, ya dulu kan tidak ada wisata nih, pasti ada ceritanya kan, ada ceritanya, ada sejarahnya. Kok ini bisa jadi jadi situ, jadi objek wisata yang sekarang memang sudah mulai berkembang nih. Mungkin bisa sedikit diceritakan lah asal muasal awalnya mungkin. Terima kasih, Ya. men. Pak Lurah yang announce ya. Jadi kia, men. Kurang cerita sejarah dulu, Pak. Bahwa Desa Pangaulah Utara itu lahir di tahun 1980. 1980. Ya, 1980.
dulunya Desa Pangulah satu hamparan. 1980 pemekaran jadi 2 sama Pangulah Selatan. Jadi sekarang tuh ada Pangulah Selatan ya, ada Pangulah Utara. Dari tahun 84 dimekarkan lagi jadi Pangulah Utara sama Pangulah Barat. Jadi Pangulah itu ada 3 di Kota Baru. Pangulah Utara, Pangulah Selatan, Pangulah Barat. Itu pemekaran. Pada waktu itu dipimpin oleh kepala desanya Bapak Haji Didi Ade. Dengan perjalanan waktu, dengan masa ke masa, pemimpinnya bergonta-ganti. Secara singkat sejarah itu ceritanya sebelum kami di tahun 2021 ada kepala desa yang namanya Bapak Darwin. Bapak Darwin. Kepala Desa Pangulah Utara itu Bapak Darwin. Nah, kami belum masuk dalam pemerintahan. Masih bergabung di Karang Taruna. Waktu masa Pak Darwin. Sebagai wakil ketua Karang Taruna di Desa Pangulah Utara. Bila berorganisasi pada waktu itu selama 2 periodenya Pak Allah Darwin. Nah, yang kami ketahui dulu ini memang tidak ada situ. Ini tanah hamparan seluas 75.600 meter. Sawah bentuk Pak Lurah atau seperti apa? Tanah darat. Tanah darat awalnya. Dulu masyarakat sini bilangnya Tegal Alas Tua. Terus ada di ini wilayah Cakrabuana yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di sinilah Alas Tua. Dengan perjalanannya Pak Lurah Darwin ini mengingat dengan banyak perkembangan dan perubahan tata kelola atas dasar dari aturan pemerintah, masuklah bangunan kayak properti Perumahan masuk ya. perumahan berdiri pada waktu itu, dan memang sedikit membawa dampak positif juga ada negatifnya Pak. Yang kami ketahui punya dampak negatif adalah terjadilah banjir di wilayah perumahan tersebut. Dan akhirnya Pak Lurah Darwin ini memikirkan gimana caranya agar banjir ini terantisipasi, Bisa teratasi lah ya yang waktu itu mungkin karena musim hujan tiba. iya. Dan lagi Pak Lurah Darwin ini mengingat bahwa di Desa Pangulah ini, Desa Pangulah Utara ini masyarakatnya membuat batu bata sama kenteng yang membutuhkan bahan baku tanah liat. Akhirnya dijalankanlah Pak Lurah Darwin ini untuk menggali tanah ini buat bahan baku warga bikinan batu bata sama kenteng. Sambil membentuk situ Pak. Jadi lama kelamaan ya digali gitu kan. Kalau boleh saya tambahkan bahasanya, mungkin kalau bahasa Omen sih Lio, sama nggak Lio? Mohon, Lio. Oh iya, Lio. Jadi zaman Lio gitu kan. Iya. Lio bikin batu bata kenteng itu Lio. Iya. Nah, kalau Kang Tasim di pemerintahan Pak Darwin ada? Udah ngalamin waktu itu? Iya. Sejarahnya kan ini. Karang Taruna juga. Karang Taruna juga sama. Oh dulu ya. Kebetulan pribadi di sekretaris, selain iya. Pak Lurah waktu itu di wakil ketua Karang Taruna. Kalau itu Pak Haji Asep Saya tidak Pak, di pemerintahan itu belum ada ya? tidak ada dalam Untuk pemerintahan sebelumnya, sebelumnya gitu baru kan. pemerintahan ini. Karena ini sejarah ini boleh katakan sejarahnya tua nih. Ya. Apalagi dulu waktu tanahnya masih kosong, namanya Alas Tua. Alas Tua. Wah, itu Alas Tua ini kan terkesan mistis ya. Seakan-akan gitu ada sejarah terdahulu gitu kan. Maka dengan di pemerintahan Pak Lurah Darwin itu berinisiatif untuk menggali, membuat Lio. Tadi sampai di situ. Kemudian saya pernah Lurah setelah jadi Lio itu. Setelah bahwa kebutuhan bahan baku ini diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa memproduksi batu bata 77 pada waktu itu. Batu bata 77 sama genteng. Oh, itu populer tuh Pak. Iya. 77. Iya, 77. Jadi batu bata 77 di sini Pak. Oh, Makanya iya, bisa iya. ini. Iya. Saya cuma pakai doang tuh. Oh, 77 ini baru tahu nih. Ini terbuka nih. Ini. Dan akhirnya
terjadilah satu tempat yang bisa menampung air. Tujuan dari Pak Lurah Darwin ini agar mengantisipasi banjir pada perumahan pada waktu itu. Dan memang yang kami ketahui juga di sini juga ada Pesawahan juga ya. yang memang dibutuhkan air oleh para petani, dan alhamdulillah sawah di sekeliling situ ini bisa menjalankan 1 tahun ini 2 musim. Waktu itu sudah bisa 2 musim. Kalau sebelum dibikin situ belum, Pak. Oh, sebelum ada situ belum ya. Baru 1 musim karena masih masuk ke tanah hujan. Kalau sudah terbentuk Pak situ sekarang ini bisa 1 tahun itu 2 kali panen. Karena sumber airnya dibantu oleh situ. Jadi ini juga sebagai sumber pengairan sawah juga ya. Jadi Pak Lurah Darwin menciptakan situ ini dengan kerja kerasnya untuk menanggulangi banjir. Kebutuhan bahan baku masyarakat bikin batu bata sama kebutuhan para petani untuk mengairi sawah. Tahun 2021 kami masuk pelantikan April, akhirnya dengan arahan pimpinan harus bisa menggali potensi desa yang ada, jadikanlah situ ini kami tambah, Pak, Jadi untuk menjadikan satu wisata desa. Jadi ada potensi desa Pangulah Utara. Jadi dari situlah terbentuk nama situ Darwin Cakrawijaya. Situ Ini Darwin, nama kepala desa berarti ya? Nama kepala desa Ya. sebelumnya. situ Darwin itu dulu itu waktu zaman Bupati Bu Seli, Teteh Seli, mungkin menjadikan satu penobatan lah, penobatan kepada kepala desa, mengapresiasi lah, Pak. Apresiasi bisa menanggulangi banjir sama kebutuhan para petani. Nah, kami masuk tahun 2021, 2022, akhirnya masuklah masukan kepada kami atas dasar tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan yang lainnya, agar nama ini menjadikan arti luas, Ya. arti tidak melulu kepada kepribadi, arti yang bisa membawa dampak positif, dampak kebaikan buat masyarakat. Bukan berarti nama itu nggak bagus, Pak. Iya. Nah, akhirnya kami mempunyai PR dari para tokoh itu untuk mencari pendapatan Nama ya, dari nama situ. nama yang baru sesuai dengan keinginan masyarakat. Cuman kami juga mengingat ini sejarahnya kan alas tua. Sejarah awalnya itu alas tua ya. Alas tua itu mungkin Kang Omen nggak tahu yang namanya. Iya, yang Terus nggak mungkin, tahu. Iya, punya ada sistem mistik atau apapun itu ya. Oh, Kami juga berpikir sebelum kami pasti ada sebelum ada bangun padi. ada pembukanya. Ada yang kehidupan pada waktu. Ada kehidupan Mungkin ya. sekarang ini tidak ada karena memang perkembangan zaman. Akhirnya kami berusaha semampu kami dengan tim untuk mendapatkan nama apa sih situ ini ke depannya. Ya. Lahirlah nama Cakrawijaya. Cakrawijaya. Dan filosofinya cakra itu kan pada waktu dulu itu orang tua dulu itu cakra itu tanda ya. Cakra ya tanda. Misalnya pada ngiriat cakra gitu. Di cakraan itu. Dari kata Sunda tuh ya, di cakraan. Cakra itu tanda. Tanda. Wi kan tulisannya cakra, wi terpisah tuh. Oh, Wi cakra. itu wiwitan. Wiwitan. Bahasa Sunda wiwitan teh mimiti. Mimiti gitu. Awal. Terus ya Wijaya berarti kejayaan. Jaya. Berarti kan jaya itu kan arti luas, Pak. Arti luas ya. Luas. Kejayaan, Kemakmuran gitu kan. manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Di situ Cakra Wijaya. Kemarin itu banyak yang menyampaikan juga, Pak. Gimana kalau nama kepala desanya itu masuk di dalam itu? Ya bagi kami ya silakan saja. Mungkin bisa jadi situ akhirnya banyak jadi yang- situ Ade Trisna mungkin itu enggak. Oh enggak. Untuk Pak Jadi Darwin, bukan kita. Karena kepala desa sekarang sehingga di situ ada itu. Kalau kami pribadi sih, Pak, Iya. tidak ada berpikir ke arah sana. Iya.
Ada yang menyampaikan Pak kepala desa sebelumnya kan Pak Darwin nih yang Iya, iya. ngomong mah ngabaladahan di tempat Ngabaladahan. ya. Masa teu dicantumkeun Buka lah gitu kan. situ Darwin Cakrawijaya. Akhirnya teh kan Sebagai pembuka harus ada namanya lah tercantum di situ ya. dan juga Diabadikan. mengenang jasa-jasanya dia kan. Betul. Darwin ini udah almarhum ya. Iya, udah almarhum. Almarhum, jasa-jasa dia, perjuangan dia membangun desa Pangulah Utara di masanya dia. Ya, akhirnya banyak yang menyampaikan untuk menerapkan namanya di dalam situ Cakrawijaya ini. Tetap harus dibawa ya, ada permintaannya gitu. Ya itu kan bagi masyarakat yang lain aja Pak. Tetap bagi kami ini adalah situ Cakrawijaya. Cistu Cakrawijaya. Cakrawijaya. Karena kalaupun kita kaji lebih dalam lagi, yang dikhawatirkan ya, dikhawatirkan kalau kita menerapkan nama di dalam satu tempat, Iya, takut jadi beban. jadi beban. Betul, Karena, betul. kita sudah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini, tambah lagi harus mempertanggungjawabkan nama di dalam satu tempat. Takut hal jadi beban buat beliau ya. Iya. Kami berpikir ke arah sana. Iya. Tapi ya bagi warga ya kalau memang bilang itu ada Darwin ya silakan aja. Iya. Bagi warga yang suka atau sejarahnya atau ceritanya boleh silakan. Silakan. Iya. Ya. Itu ya Kang Men. Baik, Pak Lurah, santai dulu. Pemirsa dan mitra Surada, itu adalah sejarah mungkin tidak semuanya dibuka, tapi boleh katakan sekelumit ya tentang situ Darwin Cakrabuana. Cakrawijaya. Cakrawijaya, mohon maaf, kok Cakrabuana sih ya? Saya ingat Mekar Buana. Ini ada sebuah cerita yang panjang, berawal dari tanah kosong dulu, inisiatif dari Pak Kepala Desa waktu itu, Bapak Darwin, untuk membuat sebuah situ untuk pengairan sawah, dan tidak hanya sekedar menggali sebuah situ pemirsa, tapi juga menggali dengan membawa manfaat seperti bikin batu bata gitu kan, batu bata dan genteng ya. Dan ternyata pemirsa yang sering kita gunakan selama 777 itu apa sekarang udah nggak produksinya ya. Kelangkaan bahan baku Ya, kelangkaan bahan baku. Ternyata disinilah nih batu bata 77 ini ya. dan persaingan bisnis juga. Ya pasti itu udah. Tapi yang pasti sekarang sudah di situ ya, kita mengarah kepada objek wisata lokalnya untuk mengajak warga Karawang maupun luar Karawang untuk berkunjung ke situ Cakrawijaya, atau boleh ditambahkan situ Darwin Cakrabuana untuk menghormati ya. Astagfirullahaladzim, maaf pemirsa, saya perlu baca kacamata. Situ Darwin Cakrawijaya. Ya, Pak Lurah, kita santai dulu. Ada satu kepercayaan amanah, kebijakan dari setiap desa, yaitu yang diamanatkan untuk pengelolaan sistem tentang sebuah unit usaha yang dipercaya dari kepala desa, yaitu BUMDes. Ya, semua desa ada tuh ya, BUMDes. Berbeda-beda ya, tata kelola dengan unit usahanya. Iya kan. Kalau di saya di desa saya dulu tuh, sekarang bukan dulu, jamur. Jamur, ternak juga ada gitu kan. Nah, di sini lebih unik lagi karena di sini ada udah masuk ke daerah wisata. Mungkin BUMDes masuk di wisata Cakrawijaya nih. Nah, sekarang kita bicara bagaimana nih unit usaha apa yang dikelola oleh BUMDes Desa Pangulah Utara, terutama di situ. Ini nih Cakrawijaya. Apa aja nih? Terima kasih Kang. Ya, silakan. Saya pribadi Ya, silakan. Ya, silakan Tasim dulu nih. Siap Pak. Ya, kebetulan alhamdulillah Pak, kita di sini BUMDes ini diberikan nama yaitu BUMDes Harapan Jaya Pak. BUMDes Harapan Jaya. Yang mana di dalam kestrukturan itu selain dari KSP ada beberapa unit Pak. Yang pertama itu memang unit wisata. Nah, tentunya khususnya di sini. Di sini ya. Di unit wisata ini alhamdulillah karena kita memang mengelola wisata Pak bareng sama Pok Darwis, yang mana alhamdulillah ada 19 suko. 19 suko, dan itu di situ ini di situ atau di luar? Di situ. Oh, di sini. 19 ruko, dan alhamdulillah itu yang penyewanya itu khusus warga Desa Pangutara. 19 ruko ini. Khusus di desa
pengolah ini. Pengolah. Iya. Nah, Terkecuali kalau di luar ruko itu ada kurang lebih 40. Terkecuali Sabtu Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu itu alhamdulillah lebih dari 60-an bisa. iya iya iya. Nah, kayak pedagang-pedagang Pedagang yang Yang dadakan itu tidak tetap ya, yang datangan, tetap. yang dadakan. Nah itu. Mhm. Nah, terus selain itu di unit wisata ini ada lagi yaitu koordinator 1 mengenai ruko dan pedagang luar. Di koordinator 2 itu ada perihal tentang parkiran. Parkiran juga masuk. Iya, ada yang ya. kemarin itu sempat agak rame ya. Perihal tentang parkiran Iya, di wisata kami ini. Sempat viral juga nih. Iya, tapi Iya. alhamdulillah Pak, karena Alhamdulillah. itu Teratasi. miskomunikasi Mm-mm. karena memang petugas parkir juga butuh tanggung jawab yang besar ketika memang ada pengunjung yang memang masuk tidak memakai kartis ataupun tiket, ketika keluar ya wajib ada kan gitu. Iya iya iya. Nah ini ketika kemarin itu ada permasalahan itu ya pengunjung itu langsung masuk aja. Langsung masuk aja ya. Langsung masuk karena memang lagi ini Rame ya. rame-ramenya langsung masuk. Ketika pas pulang itu ditanyakan, nah itu ditanyakan tidak bisa ini ya tidak bisa tidak bisa. mengeluarkan karcis karena masuknya itu Karena dia nggak pakai karcis gitu kan. Nah itu, nah terus di koordinator 3 itu ada wisata air Pak. Wisata Ini yang di bebek- yang di bebek- belakang kita nih ya. iya, Ini BUMDes juga masuknya. Iya, alhamdulillah ini bebek-bebekan ini kita baru ada 1, 2, 3, 4, Iya. terus ada perahu kano juga perahu untuk safety. Ya, nanti bisa ditambahkan ya sesuai mungkin dengan tingkat keramaian pengunjung ya. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, terus kita juga sudah membeli mobil-mobilan Pak, mobil-mobilan remote untuk Oh, anak-anak untuk ya. anak-anak juga gitu. Nah, Sudah ada remote di sini. motor. Iya, kita lagi menyiapkan itu perihal tentang lokasinya, tempatnya. Kebetulan kita lagi proses yaitu pembuatan musola, Pak. Udah ada di sini musola juga. Musola. Yang mana alhamdulillah ada yang menghibahkan Alhamdulillah ada ya. Iya 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 untuk iya iya. pembuatan musola. Nah, terus untuk di unit wisata itu, Pak, untuk di unit Ketapang, ketahanan pangan yang tadi Kang Omen berbicara bahwa di kita juga ada ya. Iya, sama Ya, gitu kan. Ketapang gitu kan. Nah, kalau di kita itu alhamdulillah untuk kambing itu kemarin juga udah ada penambahan kurang lebih ada 60. Oh, ternak maksudnya. Kambing. Iya. Ternak kambing, ternak ayam khususnya ayam sayur bukan yang bertelur. Ayam sayur ya. Ayam sayur, terus juga ada kebunnya di sana, Pak. Kebun juga ada padi. Oh, ada pengelolaan padi Ada, juga ya. alhamdulillah. Jadi artinya sudah lumayan lah untuk Lumayan. pengelolaan BUMDesnya. Iya. Setorannya pengelola gimana? BUMDes? Kewajiban setor ada kan? Ya harus ada. PAD setiap tahun juga harus ada. Harus Pak. ada. Kami memikirkan itu. Tata kelolanya sumbernya dari Iya. anggaran dana desa. Iya, iya. Berarti ya tuntutannya PADes-nya. PADes berarti ya. Jangan lupa karena untuk support pemerintah juga. Siap, itu pasti, Pak. Oke, kita tahan dulu untuk dari BUMDes ya. Nah, sekarang nih yang tentu tidak kalah penting nih ya untuk bagian Pok Darwis ini Bapak Haji Asep Suryadi ya, pemirsa. Ini kan kita bicara tentang kebijakan, sejarah, kemudian tentang kelolaan unit usaha dari desa setempat. Nah, hal ini juga penting nih bagaimana nih pengelolaan, perawatan, kemudian apa saja yang terkait dengan wisata. Ya, mungkin Pak Asep bisa diceritakan nih dari awal mungkin ya, tentang pengelolaan deh seperti apa. Ini juga perlunya ada pengelolaan yang lebih baik, kebersihan yang terutama gitu kan, lain sebagainya. Agar bisa lebih menarik lagi para wisata-wisata lokal terutama nih yang ada di Karawang. Silakan, Pak Haji. Baik, Sabta terima Pesona. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Ketua Pokdarwis Desa Pangulah Utara Mm-mm. dalam hal pengelola dan pengembangan wisata Mm-mm. kita terapkan Sabta Pesona, Pak. Sabta Pesona. Sabta Pesona. Dari mulai keamanan, ketertiban, kebersihan, Ya. keindahan, Nah, terutama ya. betul, dan ada kenangan. Mm. Jadi untuk pengelolaan selalu ditingkatkan dalam hal Sabta Pesona. Seperti yang Contohnya tadi, seperti apa? Sabta Pesona itu kumaha sih? Sabta Pesona itu kita menjaga Nah, dari kebersihannya, kebersihan. tetap ada keindahannya, Mm-mm. jaga ramah tamahnya. Ramah tamah. Semua kita ke pengelola
semua dari tim pengelola Pok Darwis itu selalu supaya berinteraksi dengan ramah tamah kepada pengunjung. Karena kita dari tadi yang Pak Lurah katakan, kemanfaatan situ awalnya itu kan untuk penanggulangan banjir, memenuhi perairan pertanian. Kita memanfaatkan atasnya Ya, jadi untuk dikelola menjadi tempat daya tarik Iya. wisata. manfaat di atas manfaat Manfaatnya. kembali gitu kan. Di atas manfaatkan Iya, kembali. bertambah manfaat artinya. Betul. Ada bimbingan dari Disparbud. Mm-mm. Kemarin juga kita Desa Pangula Utara dari termasuk 8 desa yang di SK-kan Bupati di Karangjaya, di Tirtamulya. Itu kita berkembang terus alhamdulillah mengikuti lomba-lomba GSP dari provinsi Mm-mm. dan urutannya alhamdulillah juga urutan kedua se-Jawa Barat. Urutan kedua Urutan Jawa kedua Barat. pemenang se-Jawa Barat. Wah, luar biasa. Karena- Tepuk tangan biar meriah nih ya. Urutan kedua sih Jawa Barat Keren, luar keren, biasa. Dari Disparbud Jabar. Dari Dan- Padun Jabar dah. Dari Disparbud Jabar nanti akan dikunjungi apa saja yang kemarin dilombakan itu seperti apa bahan bakunya, karena kita dalam pengelolaan sampah plastik menjadi bahan paving block. Nah, ini lebih menarik nih. Dari situ kemudian ada pengolahan paving block Ya, dari bahan sampah Pak, sampah plastik. Betul. Oh iya iya iya. Ini gimana ceritanya? Boleh ditambahkan ini luar biasa nih. Karena kita berdekatan dengan pembuangan sampah Oh se-Kabupaten iya iya Karawang. iya iya. Dari Ini luar jalur biasa ini. kita yang terdekat aja supaya tidak buang ke sana Pak. Mm-mm. Kita kelola sampahnya, kita bakar, kita jadikan paving block. Sementara untuk diterapkan di sekitar situ untuk bisa jadi jogging track. Dan ini sistem pengelolaan Pak Lurah ini terpisah. Ini kan tentang pengolahan limbah sampah nih. Jadi manfaat. Kemudian ini wisata juga. Nah ini pengelolaannya di mana ini secara swadaya masyarakat atau memang sudah ada Selama tempat? ini masih tim Pok Darwis dulu. Oh Pok Darwis Betul. yang mengelola Kita gitu. sudah melaporkan juga ke LH. Oh, paving block ada contohnya paving block Ada udah tuh, ada Pak. ya? Yang Ada, mana? Pak. Oh, sebentar pemirsa. Ini harus bilang. Kang Jun, oh, boleh boleh. Enggak apa-apa saya yang ambil. Oh ini. Pak Asep, Iya. bahan sampahnya di meja. Oh ini paving block ini terbuat dari apa? Bahan sampah, Limbah limbah plastik sampah, ya, ya, sampah plastik. Ini ada campurannya semen apa? Betul. Ada polesannya gitu kan? 3:1, Heeh. sampahnya 3, semennya 1 perbandingannya. Mhm. Sudah banyak digunakan? Belum Pak, Belum, kita ya? lagi produksi dulu karena manual, produksinya agak lama kalau Iya, untuk iya. banyak. Ini dari sampah yang sudah dibakar Nah, Pak. ini pemirsa ini hasil dari Pok Darwis ini ya. Dari Desa Pengolah Utara ya. Betul Pak. Iya. Dan ini ada limbah sampah yang dikelola oleh kelompok Pok Darwis ini menjadi paving block. Nah, mungkin sudah bisa digunakan nih untuk masyarakat nih ya. Betul. Ini hanya untuk taman, halaman ini udah bisa nih. Iya. Udah bisa nih. Kayaknya lebih tahan air kalau ini ya. Lebih tahan air. Iya, iya. Plastik bahannya. Iya. Bahannya sendiri tadi seperti apa? Saya lebih penasaran lagi ini apa tuh? Ini semua pembakaran plastik Pak. Oh, ini plastik itu Campur. dihapuskan dulu ya? Jadi itu dapat disaring lagi. Heeh. Ini dari hasil pembakaran plastik Betul, yang pembakaran. dihancurkan, Yang dihancurkan, digiling atau dibakar Pak. dibakar? Ya? Dibakar nanti kita pilah lagi. Hmm, Itunya disaring lagi gitu. jadi abunya. Jadi abunya. Nah, Yang dipakai sekarang itu abunya. permasalahannya ini kan pengolahannya sudah mesin manual. Harusnya begitu Pak. Ini masih manual. Sekarang masih manual. Masih manual. Berarti butuh mesin ya? Butuh mesin Pak. Butuh mesin. Pak Lurah, ajuin. Sudah kemarin ke Nah, dinas ini penting ini. sama Pak Lurah Harus sudah. lebih, wah ini harus dipahami oleh pemerintah daerah ini. Ya kan karena ini potensi Arahnya kan besar. tadinya. Ya, ini potensi besar loh di desa ya. Iya, iya. Terus seperti apa untuk kedepannya? Kedepannya kita tetap untuk terus meningkatkan sabda pesona, Hmm. meningkatkan kualitas SDM masyarakat Iya, iya, sekitar agar supaya kemanfaatannya dirasakan oleh Ya, masyarakat ya. sekitar. Untuk Pamliko untuk paving block ini udah bisa produksi berapa? Kang? Sementara ini masih ada 85 yang secara produksi manual, Manualnya gitu kan. 85 piece Setiap hari? setiap jarang sih Pak. Ya jarang ya. Kadang Kita 2 masih hari sekali. eksperimen lah. Ya, Karena waktu kita terbagi dengan pengurusan di Masjid
situ Darwin di Iya, 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 iya. lokasi. Iya, iya. Nah, kemudian kembali ke situ nih ya, tentang ya kebersihan dulu deh, tentang pengelolaan sampah. Ini kan yang menghasilkan sampah juga nih. Iya. Ya, apakah sampahnya juga dipersiapkan kita dikumpulin buat bikin paving block itu kan lebih bagus ya Iya, sama betul, plastiknya. seperti itu. Iya, iya. Kita punya TPS sampahnya, itu tempat pembuangannya Hmm. di luar area ini. Itu dari sampah mulai dari dalam, dari luar sekitar. Kita karena punya petugas sampah juga Pak, Iya, 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 iya. petugas sampah yang sudah diarahkan Mhm. untuk dikelola dalam pengumpulannya gitu Pak. Nanti sebagian kalau sampah non organik Mhm. dipilah, yang organik bisa dibuang dulu ke sana gitu Pak. Mhm. Ini plastik jenis apa yang dibutuhkan dalam produksi Semua jenis pabrik? plastik Pak. Hah? Semua jenis plastik. Sebuah jenis Oh, plastik ya. sampahnya. Ya, plastik aja ya. Ya. Mhm. Awalnya kita pilah karena ada jenis-jenis plastik. Iya, iya, iya. Tapi lebih efektif semuanya Pak. Iya. Lebih cepat kita mengumpulkan abunya. Iya, lebih cepat hancurnya, Hancurnya, betul. lebih mudah gitu kan. Lebih mudah. Iya, iya. Iya, Pak Asep, kembali ke situ kita nih. Karena kita ingin setelah ini masyarakat warga Karawang terutama atau juga pemirsa Sturada, penonton Sturada semuanya yang di luar Karawang bisa dengan mudah mengunjungi situ Darwin Cakra Wijaya ini. Nah, ini tentunya ada apa saja selain wisata. Ini kan saya lihat nih ada apa nih pendopo-pendopo apa gazebo gitu kan. Apa aja yang bisa disuguhkan buat para pengunjung di sini? Gazebo jumlah ada yang ada di sini 19 gazebo. 19 gazebo. 19 gazebo dalam fasilitas gazebo ini kita gratis Pak untuk pengunjung. Untuk Tidak ada ya. biar masuk pun gratis. Hanya bayar parkir saja. Iya. Kita terus menerapkan spot-spot foto untuk keindahan, untuk jadi bahan selfie pengunjung. Iya. Ada spot-spot untuk tempat ngopi dan UMKM-nya. Ada ya. Ada, Pak. Tempat Harga santai-santai murah-murah. pengunjung lah gitu kan. Ya. Mhm. Jadi fasilitasnya terus ditingkatkan Pak. Ditingkatkan. Kerjasama dengan BUMDes tadi ada Iya. bebek, kemudian ada apa tadi mobil remote. Ya, ada karaoke juga saya lihat ya. Biasa, udah. Kita pun Pak, Iya, saya iya. pribadi sebagai adminnya di TikTok sama IG, Iya. di YouTube gitu, di Facebook, adminnya untuk terus mengembangkan media sosial Ah. dengan mempromosikan situ Darwin ini. Iya, Karena setiap pengunjung kalau rombongan saya tanya dari Mm-mm. mana, dari Kelari, dari Subang, atau dari mana, penasaran dengan yang melihat. Saya tanya melihat di mana Bu, taunya situ Cakrawijaya ini Ah. dari TikTok Pak. Dari Seperti TikTok ya. itu. Karena sekarang lebih mudah ya Lebih untuk mudah, pengembangannya lebih pengembangan cepat, Pak. promosinya lah ke Promosinya media lebih sosial. cepat. Tapi pengalaman saya objek wisata maupun kuliner makanan kalau sudah masuk di akun Pantengin Bae itu meledak loh. Iya. Ada dua tuh akun Pantengin Bae sama Omen Official. Nanti saya akan bikin vlognya. Ya luar biasa. Nah ini pengalamannya sudah banyak sekali kuliner dan juga wisata yang booming di akun itu. Luar biasa Pak. Sudah jutaan followernya udah cepet. Dan Pantengin Bae ada produsernya. Nih Pak Amin ini produser sini. Nah nanti beliau pasti ada besok. Dan terus Pak selalu mengadakan event-event Pak. Nah ini terutama penting event-event apa aja yang ada nih. Pertama dimulai dari Minangkala. Ulang tahun kemarin ya. Iya, ada Minangkala dia menghadirkan beberapa Mhm. hiburan, Iya. ada golek juga gitu Pak. Karena sekalian hajat bumi lah gitu. Ya, Sekalian ya, ya. mengenalkan situ. Meningkatkan Terus budaya. ya, terus selalu mengadakan bahkan yang akan datang pun kita menerima event, ada kerjasama dengan beberapa komunitas Mhm. yang mau merayakan seperti ulang tahun atau perayaan yang lain, kita terbuka Pak. Di sini kita bisa menerima dengan aturan-aturan Mhm. yang sudah diatur oleh wisata kita Pak. Iya, iya, iya. Iya, baik. Pemirsa, kita ngobrol santai, bermanfaat dan sebuah informasi karena ini memang ya lebih mengedepankan kearifan lokal tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengajak warga Karawang untuk bisa berkunjung ke situ Darwin apa nih?
Situ Darwin Cakrawijaya. Saya belum melidah. Nanti kalau bikin konten saya akan melidah nih. Belum boleh. Situ Darwin Cakrawijaya seperti itu ya. Alamatnya itu di Dusun Cariu Timur, RT 01 RW 01 Desa Pangula Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Nah, kalau rutenya sendiri nih, kalau saya mah keder dah di teh. Udah ada pelang Pak. Ya di depan udah ada ya. Iya, ada Pokoknya apa pakai Sherlock agak Ya. Google Maps sudah ada ya. Sudah ada. Ya, jadi kan dengan mudah pemirsa zaman Betul, sekarang nggak usah sudah ada. bingung-bingung. Ketik aja Situ Darwin Cakrawijaya, pokoknya dan bisa sampai gitu ya. Baik, kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah ini kan terkait dengan wisata lokal yang banyak melibatkan masyarakat desa setempat. Nah, tentang kesejahteraan masyarakat sendiri, peningkatan kesejahteraan bagaimana dengan adanya situ ini? Alhamdulillah, ini perjalanan dulu ini kan belum ada kios dan ruko, Pak. Iya, iya, iya. Bahkan ini tanah desa dengan luas 75.600 meter persegi dengan 3 surat atas nama Desa Pangula Utara. Ada penataan ini sebelumnya ada warga yang menempati. Ada rumah bentuknya itu Ada rumah yang sudah menempati. tinggal di tanah desa ini selama puluhan tahun. Akhirnya kami menyampaikan kepada warga untuk merubah tempat ini menjadikan satu tata ruang kios sama wisata. Nah, setelah itu ruko-ruko yang udah berdiri atau kios sudah berdiri, nanti mereka yang menempati. Gitu. Iya. Jadi fungsinya bukan untuk tempat tinggal, sekarang ini jadinya tempat usaha. Jadi Gitu. memang sudah ada, kemudian dijadikan tempat usaha. Iya, iya. Dan berdirilah pada waktu itu di anggaran tahun 2023 desa kalau nggak salah ya, itu kurang lebih sekitar 9 ruko. Kita bertahap, Pak. Kita bertahap karena menggunakan anggaran APBN desa, kita bertahap per tahun. Masih tetap suntikan dari desa Iya. masuk ya. Masuk. Jadikanlah kios. Setelah kios ini berdiri, banyak warga luar yang menginginkan untuk menempati kios karena sudah terlihat ada keramaian. Karena kami sudah komitmen dari awal bahwa untuk warga Pangula Utara, kalau warga luar ini berani sanggup sewa 10 juta per tahun satu ruko, Ada yang sudah menyanggupi. Wah, tapi kami menolak karena bukan warga kami. dari luar ya. Ya. Akhirnya warga kami undang di desa untuk bisa menempati. Kami tawarin 1 bulan 700.000 keberatan, Pak. 500.000 keberatan juga. Maunya berapa? Kan gitu. Yang penting untuk masyarakat kita. Yang penting untuk masyarakat kita ya setempat nih 300.000 Pak per bulan. Udah jadi. langsung diisi. Orang luar 10 juta per tahun, Itulah. warga kita 300.000 per bulan. Iya, iya. Ini salah satu bentuk peningkatan Perekonomian kesejahteraan masyarakat. perekonomian bagi warga desa setempat gitu kan. Alhamdulillah dengan perkembangan sekarang ini banyak aktivitas juga warga ya kan yang ikut berjualan di luar dari yang sudah dikelola ini. Alhamdulillah kemanfaatannya ya, mudah-mudahan dengan adanya situ Cakrawijaya ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Iya, Desa iya. Pangula Utara khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tepuk tangan lagi Bapak luar biasa. Ini demi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat ini yang 10 juta ditolak pemirsa ya, untuk warga cuma 300.000 saja. Ya, mau luar biasa. Kang, BUMDes itu kan ya apa yang kita bicarakan itu tidak semata-mata enaknya saja. Ada kendala-kendala, tantangan-tantangan terutama dalam pengelolaan ya. Pengelolaan ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengelolaan ya, yang berkaitan dengan Pokdarwis, kemudian juga dari BUMDes yang unit-unit usahanya. Kendala apa aja Kang yang ditemui di sini atau ada kekurangan apa aja sih yang ya mesti ada peningkatan nih untuk pengelolaan usaha di sini terutama dari unit desa sebagai BUMDes. Baik Kang, perihal tentang itu sih
kita kendalanya di sini ya, alhamdulillah semuanya lancar. Ya, Bahkan lebih minim lah ya. bahkan mereka pada senang Kang. Itu yang daftar itu banyak Kang, banyak. Tapi kita dikhususkan untuk warga Desa Pangul Utara. Benar tadi yang katakan Pak Lurah. Jadi mengutamakan dulu Iya. warga Desa gitu. Pangula setempat ya. Alhamdulillah, ya. Nah, kebetulan kita itu lagi mengejar di master plan. Apa tuh? Plan terkait dengan wisata ini. Oh iya. Jadi kita supaya wisata ini mengurus ke master plan semuanya pembikinannya, Pak. Nah, itu sih. Ya, lebih ada peningkatan lagi Iya, usahanya. Ini kalau ini kan kalau unit-unit gini ini kenakan biaya berapa nih kalau di sini untuk anak-anak? Ini 10.000 10.000 satu orang. Oh, sudah bisa keliling ya? Bisa keliling. Bisa keliling untuk ini. Kemudian untuk yang lainnya apa tadi? Ada mobil-mobilan. 10.000. 10.000 juga ya. Udah bisa. Itu per jam atau seperti apa nih? Itu per 15 menit. Per 15 menit ya. Jadi sudah bisa bawa mobil sendiri. Ya, gitu. Ini bosnya sendiri, gitu kan, dengan keluarga bisa ya. Kapasitas berapa orang nih? Ini 2 orang sama itu anak 1 bisa. Anak satu biasa Iya, bisa iya, didampingi kan. iya, didampingi. Kalau anak itu nggak bisa sendiri gitu kan. Dan memang kalau misalnya bebek-bebekan ini harus wajib memakai Ya, pelampung. pelampung ya. Iya, diwajibkan. Ya, jaga hal yang diinginkan. Iya. Untuk pengelolaan sendiri kan berapa anggota di sini berapa? Alhamdulillah untuk pengelolaan di unit ini ada 12. Ada semuanya. 12 di unit gitu. Total semua di unit wisatanya 12. Ada Ya. 12 orang. Pak Jasep sebagai Pokdarwis ya, bicara soal kembali saya ingin menanyakan tentang apa saja sih ya, mungkin ada yang perlu yang ditambahkan, pasti hal yang perlu tingkatkan itu harus ya, mungkin ada kendala-kendala, mungkin bisa diceritakan apa aja di sini. Kita akan terus meningkatkan perkembangannya Pak, dalam segi wahananya yang tadi Bumdes juga katakan, nanti ke depan akan ada penambahan wahana dan penataan lebih baru lagi, selalu ada inovasi terobosan yang untuk menarik minat pengunjung. Dari segi master plan yang tadi Ketua Bumdes katakan, itu kita dalam proses Pak. Setelah itu nanti ada websitenya. Kita bukan hanya terkenal Kita di sudah wilayah ada ada planning ke depan nih ada ya. plan ke depan itu nanti biar terkenal sampai keluar pun, Iya, keluar provinsi pun tahu. Begitu klik bahwa Desa Pangulah Utara tuh punya tempat wisata yang menarik. Jadi terus kita akan kembangkan Pak, tidak hanya stuck di sini model-modelan begini, nanti ke depan ada lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bahkan Pak Lurah pun sudah akan menganggarkan nanti di tahun yang akan datang bahwa Luar biasa. di desa wisata akan benar-benar disupport Pak. Baradut Pak Lurah. Gede ya Pak Lurah. Gede lumayan. Ada dia. Kemarin sih kami sudah sampaikan. Iya. Bahkan di depan BPD juga. Oh iya. Pengurus dan lembaga yang lainnya, bahwa untuk dana desa ini kita akan usahakan 1 miliar 1 tahun. 1 miliar 1 tahun, tepuk tangan. Wah luar biasa ya. Tapi kami mengingat karena di lingkungan kegiatan infra dan yang lainnya udah tinggal sisa beberapa 40%, Pak. Nah, kami lebih fokus pada wisata, karena wisata ini kan ujung-ujungnya menghasilkan. Ya, harus ke sana ya. Ujung-ujungnya menghasilkan pendapatan asli desa yang kita harapkan. Akhirnya anggaran banyak ke sini, tapi ada pemasukan ke desa per tahunnya. Nah, itu ya. Dianggarkan, kemudian baik lagi sebagai bentuk kontribusi dari pelaksana unit-unit usaha yang sudah dipercayai oleh pemerintah. Itu menjadikan satu tata kelolanya. di wilayah situ Cakrawijaya ini. Tapi tidak mesti harus dengan dana desa, Pak. Iya. Kami sih berharap dari dinas-dinas terkait juga bisa membantu. Iya, dari dinas. Untuk lebih rapi lagi, lebih tertata lagi di situ Pokoknya Cakrawijaya ini. gernambahan lah dari dinas lain ya, dari pemerintah daerah ya, agar lebih bagus lagi. Komunikasi dengan tetangga-tetangga desa, kelurahan ya, sebagai bentuk
promosi lah gitu. Mm. Bagaimana sekarang nih tanggapan dari desa sebelah gitu kan Ya. dengan desa yang lain? Ya alhamdulillah tanggapan dari warga sebelah desa ya kan. Ya diawali kami kan selalu bertemu dengan kepala desanya Pak. Saya ngobrol lah ya bisa. Biasanya ada momen-momen tertentu kita ada acara kumpul bareng sama kepala desa yang menyampaikan satu sisi menyinggung tentang masalah situ Cakrawijaya juga. Terus mendengar dari warga yang lain juga sekarang udah ada perubahan itu kan apa yang mereka sampaikan Pak. Iya. Seperti itu mungkin melihat yang sekarang ini ya kan aktivitas yang memang sudah berbeda sekarang ini menjadikan satu kehidupan baru muncul kehidupan banyak aktivitas banyak yang berjualan banyak yang bisa meraup ekonomi untuk kepentingan keluarganya masing-masing itu sudah kami dengar dari warga-warga yang lain juga dan alhamdulillah mereka pun support ya. Memberikan support ya. Ya support karena ini ada dampak peluang juga bagi mereka di luar daripada warga Pangula Utara. Kalaupun misalkan warga Pangula di luar warga Pangula Utara ini ingin berjualan ya kami silakan saja. Yang penting ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pengelola. Gitu aja. Kami tidak menutup kemungkinan ini mutlak untuk warga Pangula Utara bagi warga luar Pangula Utara yang mau berjualan di sini pun kami perbolehkan. Silahkan Cuma gitu kan. ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pengelola. Iya. Oke. Ya artinya kita di sini terbuka untuk umum ya, karena memang ini sifatnya wisata. Apalagi sudah masuk promosi ke berbagai platform media sosial. Artinya kita berikan informasi seluas-luasnya untuk warga Jawa Barat ya, untuk bisa mengunjungi ke situ ini. Nah, Pak Haji Asep terkait dengan keamanan yang harus kita ciptakan di sini, keamanan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah apa yang diambil selaku Pengurus? Kita sudah bekerja sama dengan Karang Taruna dari Iya. berbagai segi keamanannya. Bahkan kita sudah mempunyai security 2 orang Oh di sini untuk sudah siap tetap ya, standby alhamdulillah. di setiap malam mengada security karena wisata ini dikelilingi beberapa perumahan. Oh iya. Beberapa perumahan itu jadi daya tariknya supaya nggak usah jauh-jauh wisata, kembali lagi lah ke wisata desa. Bahkan waktu kemarin di SK kan juga Bupati menjanjikan akan memberikan bonus dari mulai 600 juta sampai 1 miliar. Begitu ya Pak Lurah ya. Oh, ya, disampaikan oleh Bapak Bupati Karawang. Sampai Bapak Bupati Tepuk kan. tangan buat Bupati Karawang, luar biasa. Iya. Baik, Bapak narasumber yang hebat-hebat terakhir mungkin kita punya planning dan juga harapan ke depan mungkin. Pak Lurah dulu deh. Ya, sebelum kita akhiri, silakan Pak Lurah. Ya, para pemirsa semua di acara ini kami ucapkan terima kasih. Ya tentunya dengan adanya potensi desa yang sekarang ini lagi diperbaiki dan terus diperbaiki sesuai dengan arahan Bupati berkomitmen untuk menjadikan desa wisata ini bukan hanya selembaran kertas SK tapi pembuktian nyata penataan terus berlanjut. Nah, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya situ Cakrawijaya ini menjadikan dampak positif bagi masyarakat Utara khususnya Amin. umumnya bagi semua yang bisa menikmati tempat ini merasa bahagia, senang dan mempunyai kenangan tersendiri. Dan tentunya kami berharap kepada pengelola BUMDes dan Pengurus ini jangan lupa apa yang menjadikan sumber penataan ini adalah APBN dana desa. Tentunya kami berharap setiap tahun ada masuk untuk pendapatan asli desa dan pendapatan asli desa ini tentunya buat kegiatan masyarakat juga. Akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Iya. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang menjadikan satu harapan kami bisa terlaksana dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Lurah. Kemudian Kang, sedikit saja mungkin. Kalau dari gue sih, alhamdulillah udah diwakilkan. Sudah diwakilkan sama ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya Kita kita terus meningkatkan Pak kualitas meningkatkan meningkatkan kualitas. kualitas dari segi keamanan, kebersihan, Mm-mm. daya tarik
dan semua bisa lebih menarik lagi. Baik, terima kasih. Oh, seru sekali pemirsa dan pendengar Seturada dimanapun berada. Bincang santai kita ya, yang langsung dari situ Darwin Cakra Wijaya yang beralamat di Dusun Cariut Timur, Desa Pangula Utara, Kecamatan Kota Baru. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi untuk desa-desa yang lain, terutama dalam pengolahan wisata maupun potensi-potensi lainnya yang menjadikan sebuah inspirasi dan contoh tauladan buat desa-desa yang lain. Kuliner, Pak Jasad, tentang kuliner mungkin bisa dijelaskan sedikit. Alhamdulillah ada yang terkenal di sini namanya itu sate Marangi Bahrawi. Sate Marangi Bahrawi sudah terkenal. Beberapa dinas kalau mengunjungi ke sini menanyakannya itu. Oh, pemirsa langsung pakriwik perutnya. Langsung Bisa. harumnya langsung ada nih. Kode keras nih. Sate Marangi apa tadi? Bahrawi. Sate Marangi Bahrawi. Oke, nanti kita Ada sama-sama. beberapa kuliner juga, ada bakso, Ada yang lainnya ada ya? lotek karedok, Oh. seperti makanan khas kampung lah gitu. Ya, jadi khas Sunda juga Khas ada di Sunda, Sekaredoknya gitu kan. Yang lain-lainnya banyak Yang juga ya. lain-lain banyak. Iya, baik pemirsa. Jangkau. Nah, ini ada suaranya nggak nih? Ya, baik pemirsa, itu tadi kelebihan dan juga tambahan bahwa di sini beraneka ragam tersedia kuliner khas Karawang, dan juga yang tidak kalah penting adalah sate Marangi Bahrawing. Nanti sama-sama kita cicipi. Terima kasih. Saya Kang Omen beserta seluruh para narasumber ya. Terima kasih Bapak Ade Trisna Sutrisna selaku pemerintah Desa Kabupaten Karawang. Selaku pemerintah Desa Pangula Utara Kecamatan Kota Baru, kemudian Kang Tasim selaku Bumdes, dan juga Pok Darwis ada Bapak Haji Asep Suryadi. Terima kasih semua Bapak-bapak, sukses dan sehat semuanya. Pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua untuk lebih maju dalam program Potensi Desa. Kang Omen pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.